Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, diberkati dan terus bersukacita di dalam Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 23 Oktober 2024. Sebelum kita membaca bahagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1-17, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kami bersama-sama bersyukur untuk waktu yang indah. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu ini kami akan terus meneladan kepada Tuhan kami Yesus Kristus untuk hidup di dalam kasih. Dalam anugerah-Mu kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Dalam perikop, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, melalui renungan harian Toraya, pada hari ini kita merenungkan satu tema, teladan Yesus. Teladan
Tuhan Yesus. Sangkaana puang Yesus. Saudara-saudara, ketika Yesus datang ke dunia, ia tidak hanya datang sebagai penebus, tetapi juga sebagai pelayan. Yesus melayani, menghibur, dan menyembuhkan orang-orang yang sakit di dalam penderitaan mereka. Bukankah acap kali kita menghormati seorang penyembuh dalam hidup kita? Lalu apakah yang hendak Yesus Kristus mau sampaikan melalui kisah pembasuhan kaki? Pembacaan kita mengulas kisah Yesus yang melepaskan jubahnya, mengikat sehelai kain lenan pada pinggangnya, dan memulai membasuh kaki murid-muridnya. Ketika ia sudah selesai, ia menjelaskan kepada mereka, "Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Saudara-saudara, dalam ayat 13, kata Tuhan berakar dari kata Yunani, yakni kurios, yang berarti tuan atau majikan, dan dapat digunakan untuk menyapa seseorang yang dihormati. Kata ini menyatakan wibawa dan kuasa Yesus. Dialah kurios, dialah Tuhan, dialah Tuan. Meskipun demikian, Yesus memberi teladan dan kita dipanggil untuk berbuat sama seperti yang ia telah berbuat kepada manusia. Karena itu saudara-saudara, jika Yesus memberi teladan, apa pentingnya hal tersebut buat kita? Pada ayat 17, kata berbahagia dalam bahasa Yunani ialah makarioi, yang berarti diberkati. Jadi ketika kita mengikuti teladan Yesus dan melakukannya, kita berbahagia. Tidak sebatas perasaan saja, melainkan kita diberkati Tuhan. Sekali lagi, kita berbahagia karena kita diberkati Tuhan. Perasaan bahagia karena diberkati nyata bila mana kita melayani sesama dalam kerendah hatian berdasarkan pemaknaan yang diteladankan Yesus. Belajar dari sikap Yesus yang tidak meninggikan hati, kita dipanggil untuk tidak memusatkan perhatian pada diri sendiri, melainkan sekali lagi meneladani sikap Yesus dan memandang dengan penuh kasih sesama kita. Terpujilah Kristus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih firman-Mu saat ini menyapa kami untuk meneladani sikap Yesus yang memandang dengan penuh kasih sesama. Dan biarlah itu kami terus alami, kami nyatakan dalam hidup kami, meneladan kepada Yesus yang adalah Tuhan kami, sehingga kami akan mengalami kebahagiaan yang terus diberkati. Terpujilah kekal Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami, umat-Mu, anak-anak-Mu, dalam Yesus Kristus. Amin.